Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fritz Atkinson, lebih dikenal dengan nama Fritz von Erich, adalah seorang pegulat profesional yang terkenal dengan cakar besinya. Kala itu dia memenangkan pertandingan dengan jurus ampuhnya itu. Fritz tinggal menantikan satu kejuaraan lagi ya, yaitu juara kelas berat dunia. Tapi pada akhirnya impian itu tidak kunjung datang. Fritz memiliki 4 orang putra yang sudah besar-besar. Putra pertamanya diberi nama Jack Junior, namun telah meninggal pada usia 5 tahun. Dan ini adalah Kevin von Erich, putra tertua Fritz. Kevin dilatih menjadi pegulat profesional oleh ayahnya sendiri. Pada tahun 1979, Kevin berhasil menjadi juara di Texas. Anak yang paling bungsu bernama Mike. Fritz bilang Mike harus segera latihan agar mengikuti jejak kakak-kakaknya. Suatu ketika Kevin pernah menegur ibunya. Dia bilang ayah terlalu keras melatih Mike, tapi ibunya tidak mau peduli. Keluarga von Erich juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Ternyata hobi yang dimiliki Mike adalah bermain musik. Kedua kakaknya mendukung bakat lain adiknya itu. Hubungan persaudaraan mereka terlihat sangat akrab. Ada satu orang lagi yang tidak hadir. Orang itu bernama Kerry. Dia sedang mengikuti Olimpiade rugby. Kevin mulai dikenal masyarakat luas. Promotor tinju akan menduetkan Kevin dan David adiknya untuk duel melawan Brody dan Gino Hernandez. Hari pertandingan pun tiba. Di belakang panggung Kevin dan David berbicara dengan musuhnya, yaitu Brody dan Gino. Ternyata mereka sudah mengatur pertandingan itu sedemikian rupa agar Kevin dan David menang. Tentunya dengan memperlihatkan jurus cakar besi. Kevin mulai digandrungi fans wanita, salah satunya adalah Pam. Kevin terlihat kaku ya, karena dia tidak pernah berpacaran. Selama ini hidupnya hanya didedikasikan untuk latihan saja. Diketahui di sini jika promotor tinju yang memasangkan Kevin dan David adalah Fritz, yang tak lain adalah ayah mereka sendiri. Fritz mengelola perusahaan tinju miliknya sendiri. Dia banyak menghasilkan uang dari sana. Hubungan Kevin dan Pam berkembang, mereka mulai berkencan. Kevin bercerita tentang keluarganya, dia sangat menyayangi adik-adiknya. Kevin juga bercerita soal Jack Junior, yang kata orang dia meninggal karena kutukan. Ayahnya mengubah nama Fritz Atkinson menjadi Fritz von Erich, mengambil nama belakang nenek mereka. Dari sanalah kejadian buruk mulai menimpa keluarga mereka. Tapi kata Pam, dia tidak percaya dengan kutukan. Kevin juga begitu. Sepulang dari sana, Kevin sudah ditunggu oleh ayahnya ya. Fritz bilang Kevin akan bertanding melawan Harley Race, pemegang sabuk kejuaraan dunia kelas berat sebanyak 4 kali. Sabuk yang selama ini diimpikan oleh Fritz namun tidak pernah didapatkan. Langsung saja ke pertandingannya ya. 3.500 penonton memadati stadion. Pertandingan itu ditayangkan di 62 negara di dunia. Namun sayangnya pertandingan malam ini hanyalah pertandingan non-gelar, yang artinya meskipun Kevin menang dia tidak bisa memiliki sabuk kejuaraan itu. Kevin hanya akan mendapatkan nomor urut terdepan sebagai penantang asli Harley Race nantinya. Di tengah pertandingan, Harley Race melempar Kevin keluar arena. Tubuhnya jatuh di atas lantai beton. Selama ini Kevin belum pernah mengalaminya ya. Wasit mulai menghitung 1-10. Kevin mampu bangkit di hitungan yang ke-9. Pertandingan terus berlanjut di atas ring. Kali ini Kevin berhasil membalas. Harley Race kemudian melakukan kecurangan dengan mencolok mata Kevin. Wasit juga dilempar keluar ring. Harley Race jelas didiskualifikasi dari pertandingan. Tapi sabuk kejuaraan tetap dia pegang. David kemudian naik ke atas ring. Dia tidak terima Kevin dicurangi seperti itu. David mulai berbicara lantang di depan semua orang jika Harley Race adalah seorang pengecut. Dia menantang langsung Harley Race untuk pertandingan yang sebenarnya. World Heavyweight Title. Kevin dan David telah berada di belakang panggung. Rusuk Kevin terluka. Kemudian ayah mereka datang. Dia bilang dia kecewa karena Kevin bangkit terlalu lama pada hitungan yang ke-9. Sebaliknya dengan David, Fritz memuji kecakapannya berbicara dengan mikrofon. Kemudian perkenalkan, inilah dia sosok Kerry, adik Kevin yang lainnya. Kerry sedang dipersiapkan memenangkan kejuaraan Olimpiade. Namun sayangnya saat itu terjadi perang di negara yang menyelenggarakannya, sehingga Olimpiade dibatalkan.
Carrie terpaksa pulang dan kembali ke rumah. Dia disambut hangat oleh ayah dan saudara laki-lakinya. Mereka berlima menghabiskan waktu dengan bermain rugby. Pam diundang makan malam di acara keluarga Von Erich. Dia sangat diterima di sana. Ternyata bakat musik Mike menurun dari Fritz. Dulu di bangku sekolah ayahnya itu menyukai seni musik, tapi akhirnya memilih bidang olahraga untuk menghasilkan uang. Mike bilang dia ada pertunjukan musik di sebuah universitas dengan bandnya. Mike mendapatkan bayaran dari sana, tapi ayah dan ibunya melarang Mike. Dan pada malam harinya, ketiga kakak laki-laki Mike serta Pam membantu Mike kabur dari rumah. Mike berhasil menghipnotis penonton dengan suaranya yang merdu dan keahliannya bermain musik. Kakak-kakaknya juga sangat menikmati penampilan Mike malam itu. Waktu terus berjalan ya, di televisi tersiar kabar jika Ric Flair mengalahkan Harley Race. Otomatis sabuk kejuaraan kelas berat dunia pindah ke tangan Ric Flair. Pagi harinya, Fritz menghampiri Carrie. Dia ingin putranya itu melupakan Olimpiade dan bergabung dalam olahraga gulat. Carrie setuju ya, dia pun mulai dilatih. Sementara itu, Mike masih asik mengoleksi alat musik kesukaannya. Carrie akhirnya tampil perdana dengan kedua saudaranya. Kali ini pertandingannya 3 lawan 3. Mereka pun berhasil memenangkan pertandingan itu, tapi lagi-lagi dengan menyogok lawan untuk menang. Carrie mulai menggunakan obat-obatan ya, dia juga membeli sebuah motor. Sedangkan Kevin menggunakan uangnya untuk membeli sebuah apartemen yang akan dia tinggali bersama Pam. Pada akhirnya David dilatih oleh Fritz untuk melawan Ric Flair, pemegang sabuk kejuaraan dunia. Kedua kakaknya mensupport adiknya itu. Nama keluarga Von Erich mulai dikenal dunia. Mereka berhasil memenangkan berbagai kejuaraan dan puncaknya adalah pada tahun 1983. Kakak beradik Von Erich akan melawan 3 pegulat profesional, Fabulous Freebirds. Kevin, Carrie, dan David mempersiapkan diri mereka dengan baik. Pertandingan kali ini benar-benar sulit ya, karena mereka melawan 3 orang yang berbadan besar. Namun kerja keras mereka membuahkan hasil. Tanpa ada kecurangan, keluarga Von Erich memenangkan pertandingan itu. Fritz kemudian berbicara di atas ring. Dia bilang sebentar lagi Mike juga akan menjadi seorang pegulat tangguh. Dia akan menjadikan seluruh keluarga Von Erich keluarga terhebat dalam sejarah gulat. Fritz kemudian masuk dan berbicara di depan anak-anaknya. David terpilih untuk melawan Ric Flair dalam 6 bulan ke depan rencananya. Namun sebelumnya David harus melakukan tur dulu, salah satunya ke kota Jepang. Fritz berterima kasih kepada kedua anaknya yang lain jika mereka telah menjadi kakak yang baik bagi David. Selang beberapa waktu, Kevin menikah dengan Pam. Semua orang berbahagia di sana. Kevin penuh dukungan dari saudara laki-lakinya. Tak lama kemudian, Kevin menuju toilet. Dia menemukan David sedang muntah di sana. Kondisinya tidak baik-baik saja. Kevin menyuruh David untuk pergi ke dokter, namun dia tidak mau. Kata David, turnya ke Jepang akan dimulai minggu depan. Jadi dia cukup bertahan saja dengan kondisinya sekarang ini. Dan benar saja, tibalah saatnya Kevin mendapat kabar mengejutkan dari ayahnya, yaitu David meninggal dunia di kamar hotel Jepang karena mengidap radang usus kronis. David meninggal dalam usia 25 tahun. Kevin membaca postcard terakhir dari David. Jika dia merindukan bertarung bersama Kevin, dia berharap Kevin bisa ikut tur bersamanya di Jepang. Kevin dan kedua saudara lainnya merasa sangat terpukul ya, tapi ayah mereka langsung membicarakan pengganti David melawan Ric Flair. Dia masih terobsesi dengan sabuk juara dunia kelas berat itu. Kevin dan Carrie sama-sama mengajukan diri. Jadi untuk menentukannya, Fritz melempar sebuah koin. Yang terpilih adalah Carrie Von Erich. Pertarungan saat itu dilaksanakan di luar negara. Mereka menonton dari rumah. Carrie hanya ditemani oleh Kevin, tapi Carrie berhasil membawa kemenangan. Malam harinya, Carrie bertemu dengan Kevin ya. Dia membawa pulang sabuk yang sangat diinginkan ayahnya itu. Tapi di sini terlihat jika Carrie mempunyai beban yang cukup berat. Kesedihannya itu dia tuangkan dengan mengendarai motor. Nasib malang menimpa Carrie ya. Carrie mengalami kecelakaan. Bagian bawah kaki kanannya harus diamputasi. Carrie juga tenggelam dalam obat-obatan terlarang.
Pam dan Kevin mendapat putra pertama. Kevin takut nama Von Erich menjadi kutukan seperti yang orang-orang katakan. Jadi nama belakang putra Kevin diganti menjadi Atkinson, nama yang seharusnya dipakai oleh keluarganya. Kevin mulai melatih Mike di atas ring. Semua itu tak lain adalah keinginan dari Fritz. Singkat cerita, Mike mulai menjajal pertarungan sebenarnya. Saat itu di atas ring, dia berhasil tampil epik. Mike mulai melakukan tendangan berkali-kali kepada lawan, tapi saat yang terakhir membuat bahunya cedera. Mike harus menjalani operasi bahu. Suhu badan Mike meningkat tajam. Dokter bilang Mike mengalami koma. Kevin mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa semua tragedi ini bisa terjadi? Kenapa dia tidak menghentikan ayahnya yang memaksa Mike waktu itu menjadi seorang pegulat? Selang beberapa waktu, Mike pulih dari koma. Mereka melakukan wawancara, tapi Mike tidak seperti dulu lagi. Dia mengalami sindrom, apalagi ketika Mike ditanya kapan dia akan naik ring lagi. Karir Kevin di dunia pergulatan juga sudah mulai meredup. Lain halnya dengan Kerry yang masih tidak menyerah dengan kakinya. Masyarakat tidak tahu jika Kerry cacat. Mohon maaf, Kerry masih mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi pegulat. Dia berlatih dengan Kevin. Diam-diam, Mike mulai bermain musik lagi. Mike kemudian menelan banyak pil dan menulis sebuah surat. Isinya, maafkan aku jika aku melukaimu, tapi saya akan pergi ke tempat yang lebih baik. Mike pergi dari rumah ya. Tak lama dari itu tersiar kabar jika Mike ditemukan telah tewas. Kali ini Kevin terpukul untuk yang kedua kalinya. Dia sampai tidak bisa pulang bersama Pam. Padahal anaknya masih kecil membutuhkan sosok ayah dalam diri Kevin. Ric Flair kembali memegang sabuk kejuaraan dunia kelas berat. Kali ini Kevin menantangnya. Tentu saja semata-mata demi ayahnya kembali. Kevin berlatih dengan sangat keras. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ric Flair naik ke atas ring. Kevin yang baru saja muncul tiba-tiba langsung menyerang Ric Flair tanpa aba-aba dari wasit. Di sana Kevin menghajak Ric Flair tanpa ampun ya. Jurus cakar besi Kevin menjadi senjata terakhirnya. Wasit menyuruh Kevin untuk menyudahi, tapi meski bel berbunyi, Kevin terus menekannya. Kevin akhirnya didiskualifikasi ya. Fritz kemudian naik ke atas ring untuk menghentikan anaknya itu. Kevin kemudian kembali ke dalam kehidupan normalnya. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki. Pam membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Maklum saja karir Kevin mulai meredup. Kevin bercerita kepada ayahnya jika ada seseorang yang ingin membeli perusahaan tinju ayahnya itu. Meski perusahaan itu sudah dia serahkan kepada Kevin, tapi ayahnya melarang untuk menjualnya. Natal pun tiba, semua anggota keluarga berkumpul ya, termasuk Kerry yang datang dari jauh. Kerry selama ini telah bergabung dalam WWF. Dia menjadi juara kedua. Ayahnya bilang kenapa Kerry tidak bisa merebut menjadi juara pertama, padahal jika dilihat-lihat Kerry lebih hebat dari lawannya itu. Setelah itu Kerry memberikan ayahnya sebuah hadiah pistol. Fritz menyimpannya dan menjadikan koleksi pribadinya. Kevin dan Kerry masih terlihat akrab ya karena tinggal mereka berdua penerus keluarga. Suatu malam Kerry menelpon Kevin. Dia bilang terlalu berat menjadi orang cacat, harus terus menyembunyikannya. Kontrak Kerry di atas ring juga sudah berakhir. Kevin sangat mengkhawatirkan Kerry. Dia bertanya di mana Kerry sekarang berada. Datanglah ke sini, tinggal bersamaku. Tapi Kerry bilang dia tidak bisa membiarkan anak-anak Kevin melihatnya seperti itu. Kerry yang merasa telah dikutuk kemudian menutup teleponnya itu. Setelah itu Kevin langsung menghubungi ayahnya. Dia bercerita soal keadaan Kerry yang tidak baik-baik saja. Tapi Fritz malah menjawab, "Kamu anak-anak harus menyelesaikan sendiri urusan di antara kalian." What? Saat matahari mulai terbit, Kevin langsung meluncur ke rumah ayahnya itu. Di halaman dia menemukan mobil Kerry yang sedang diparkir. Kevin kemudian turun dan memeriksa, tapi Kerry tidak ada di dalam. Kevin kemudian menuju dalam rumah, namun tiba-tiba dia mendengar bunyi suara tembakan. Kevin segera berlari menuju pohon besar ya. Kerry ditemukan telah tewas. Tentu saja Kevin menjadi sangat emosi dengan ayahnya. Dia bilang kamu tidak bisa menjaga siapapun. Kevin terus mencekik ayahnya, tapi kemudian dia melepaskannya. Kevin membawa tubuh Kerry masuk ke dalam rumah. Dari 5 orang putra yang dimiliki Fritz Von Erich, hanya tersisa Kevin saja.
ada sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Carrie. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Malam ini aku akan bersama saudara-saudaraku. Kevin kemudian bermimpi jika Carrie telah mendapatkan utuh kakinya kembali. Carrie menyeberangi sungai dengan perahu. Sebuah koin dia tinggalkan di perahu itu. Begitu sampai di tepian, Carrie bertemu dengan David dan adik bungsunya Mike. Carrie juga menemui seorang anak kecil berusia 5 tahun. Dia adalah Jack Junior, anak pertamanya Fritz. Pada akhirnya, Kevin menjual arena tinju itu beserta perusahaan yang dikelola ayahnya selama ini. Ibunya sudah tidak mengurus pekerjaan rumah tangga lagi. Dia tidak peduli apakah Fritz lapar atau tidak. Sekarang dia fokus dengan hobinya, yaitu melukis. Kevin pindah ke rumah yang lebih besar ya. Dia menjalani hidup bahagia dengan istri dan kedua putranya. Ditambah lagi, Pam sedang mengandung anak yang ketiga. Kedua putranya sedang bermain di halaman. Kevin mengamati sambil duduk santai. Air matanya kemudian berlinang. Dia merindukan saudara laki-lakinya. Putra Kevin kemudian menghampiri. Mereka bilang mereka bisa menjadi saudara laki-laki bagi ayahnya itu. Kisah ini diangkat dari kisah nyata ya Sobat Movie. Di masa tuanya, Kevin memiliki 4 orang anak dan memiliki 13 orang cucu. Sampai sekarang, Kevin dan istrinya masih hidup bahagia. Terima kasih. Semoga cerita ini menginspirasi. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.